Baik, terima kasih Mbak Bella. Apakah suara saya terdengar Mbak Bella? Terdengar dengan jelas, Pak. Baik. Eh, yang saya hormati Prof. Jo, Pak Dr. Jamaluddin, dan juga saya lihat di chat room juga ada di partisipan juga ada Bu Tutik tadi ya, dan juga yang saya hormati Ketua PATN DIY dan Ketua PSHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin share screen. Sepertinya saya kok nggak bisa share screen ya, mungkin bisa dijadikan host dulu biar saya bisa share screen. Tadi habisan putus nih, ada gangguan WiFi di rumah, tapi ini sudah bisa nyambung lagi. Dibantu untuk bisa share screen, karena saya belum masuk sebagai co-host nih ya. Pak Riawan dijadikan co-host, teman-teman. Oke, sudah. Terima kasih. Eh, Kalau pembicara yang terakhir ini sebenarnya tinggal membuat garis bawah ya dari semua yang disampaikan pembicara sebelumnya, dan tadi sudah lengkap sekali. Saya akan mengambil pada posisi saya aja sebagai bagian dari pembicara di siang hari ini dari sudut hukum administrasi negara. Pertama-tama yang menjadi persoalan adalah di dalam tema seminar ini surat edaran Menteri Dalam Negeri. Tapi sebelum itu, baik jika dari perspektif hukum administrasi negara, kita lihat dulu perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijaksanaan. Karena saya rasa surat edaran Menteri Dalam Negeri itu ranahnya adalah pada Bundesregel atau peraturan kebijaksanaan. Kalau kita bandingkan, suatu peraturan perundang-undangan itu karakternya adalah umum dan abstrak, kemudian dibentuk berdasarkan sistem hierarki, dan juga berdasarkan kewenangan legislasi. Kemudian kalau mau diuji, pengujiannya menggunakan mekanisme yang disebut dengan lege temptationis, pengujian berdasarkan undang-undang, dan sifatnya mengikat publik secara langsung. Tentu berbeda dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri 821 yang menjadi tema pokok sebenarnya ya pada siang hari ini. Surat edaran Menteri Dalam Negeri sebagai suatu peraturan kebijaksanaan sesungguhnya ini merupakan suatu instrumen komunikasi antar jabatan tata usaha negara. Dan itu sebenarnya merupakan perwujudan dari diskresi tertulis. Karena sebenarnya di dalam membuat norma hukum, dalam hal semacam ini, pejabat tata usaha negara tidak diberikan wewenang legislasi berdasarkan sistem hierarki. Nah, kemudian dipilihlah untuk menjabarkannya melalui peraturan kebijaksanaan. Pilihan yang diambil adalah surat edaran menteri. Dulu di masa COVID misalnya juga kita melihat ada instruksi Menteri Dalam Negeri dan sebagainya. Kalau seandainya akan diuji, maka pengujian berdasarkan undang-undang tidak memadai, tidak bisa digunakan, tidak bisa menggunakan lege temptationis, tapi hanya bisa menggunakan concilium secundum tentationem, yaitu pengujian berdasarkan kebijakan. Karena sifatnya sesungguhnya mengikat publik secara tidak langsung. Artinya sebenarnya Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bunyi surat itu ditujukan kepada para pejabat-pejabat di bawahnya. Ada gubernur, dan juga ada bupati, wali kota, dan sebagainya. Kemudian substansi pokok dari SE Mendagri nomor 821, kalau saya coba baca di situ disampaikan kepada para pejabat yang terkait dengan kewenangan dari Menteri Dalam Negeri, kepada pelaksana tugas, pejabat, penjabat sementara, kepala daerah, ya, aspek kepegawaian perangkat daerah, bahwa dalam SE tersebut memberikan ketujuan kepada PLT, penjabat atau penjabat sementara untuk pertama pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi, dan seterusnya kepada pejabat aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota yang melakukan pelanggaran disiplin. Dan yang kedua, persetujuan mutasi antar daerah dan atau antar instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat di dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri itu lebih merupakan suatu kewenangan diskresi atau discretionary beforeights atau juga disebut dalam bahasa Latin discretionis auctoritatis.
yang wujudnya bisa tertulis, tapi juga bisa tak tertulis. Sayangnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan 2014 itu mengatur diskresi secara lengkap, tetapi tidak mengatur perwujudannya dalam bentuk apa. Nah, itu mungkin catatan kelemahan di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sehingga kemudian para pejabat ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan sendiri yang sebenarnya juga menunjukkan kelemahan dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang ada. Kalau kita lihat bahwa pembentukan undang-undang itu memang diberikan kewenangan untuk membentuk norma dan juga membentuk hak, kewajiban, serta wewenang. Jadi pembentukan norma, hak, kewajiban, dan wewenang itu hanya bisa dilakukan melalui undang-undang. Berbeda dengan karakter dari suatu peraturan kebijaksanaan atau yang disebut dengan dalam bahasa Latin praecepta consilium, peraturan kebijaksanaan atau yang disebut dengan Belis Regel, Belis itu kebijakan, Regel itu peraturan, itu dibentuk berdasarkan wewenang diskresi. Dan kalau itu dituangkan secara tertulis, tujuannya adalah memformulasikan kebijaksanaan yang substansinya diskresi tadi secara tertulis. Dan sifatnya hanyalah teknis operasional, pelaksanaan wewenang tata usaha negara, tujuannya hanyalah mengatur pelaksanaan wewenang secara teknis. Ini sebenarnya karakter dari surat edaran tadi. Nah, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, sebenarnya surat dalam negeri tadi, kalau kita baca dari karakternya, dari kata persetujuan yang digunakan, ini sebenarnya ingin merespon penjelasan yang dulu pernah dibuat oleh Kepala BAKN mengenai penjelasan tertulis atas pelaksanaan peraturan pemerintah yang melaksanakan mengenai norma-norma terkait dengan pengisian kekosongan jabatan. Nah, sedikit catatan bagi saya. Kalau kita baca di dalam berbagai kebijakan untuk melaksanakan penundaan pilkada, lazimnya kalau yang sifatnya sementara itu mestinya menurut pendapat saya ya tidak lebih dari 6 bulan. Kalau penundaan dilakukan sampai bertahun-tahun, tadi Prof. juga menyebutkan sampai 2,5 tahun, ya itu sebenarnya hampir menyerupai jabatan utama yang dilaksanakan itu sebenarnya. Jadi tadi Pak Dr. Jamal juga menyampaikan kekhawatiran-kekhawatiran proses politisasi terhadapnya. Dalam konteks hukum administrasi negara memang nggak lazim pelaksana tugas ini menjabat hampir sama waktunya dengan yang dilaksanakan jabatannya. Nah, ini menurut saya memang tidak lazim dalam konteks hukum administrasi negara. Meskipun mungkin dari sudut pembuat kebijakan itu ingin menerapkan asas efektivitas dan efisiensi, Dolmataket dan Doltrovenheid dalam rangka pelaksanaan wewenang pemerintahan yang arahnya adalah efisiensi. Meskipun tadi Pak Dr. Jamal bagus sekali memberikan catatan, ternyata penghematannya juga nggak seberapa sebenarnya ya, bahkan pengeluarannya besar juga gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat di dalam pasal 132A PP 49 2008, di situ diatur berbagai kewenangan yang terkait dengan pemberhentian dan pemilihan, pengangkatan, ya, kemudian juga pemberhentian kepala daerah, wakil kepala daerah, ya. Nah, saya ingin lebih singkat saja. Dari sini kita bisa melihat ada gium hukum, ya. Dari sebuah norma yang melarang, kalau kita dalam di sini ada kata-kata melarang kan, jadi dilarang melakukan mutasi pejabat, pegawai, membatalkan perizinan, membuat kebijakan. Yang di DSC ini adalah yang A. Tapi intinya adalah ada kata dilarang tadi. Dalam ada gium hukum, ya bahasa Latin itu mengatakan ex norma vetante, jura oriri nequem eorandum prohibitionem. Dari sebuah norma yang melarang, tak dapat timbul hak dengan mengesampingkan larangan tersebut. Nah, nanti kita akan lihat di mana pergeseran SE tadi dalam kaitannya dengan konteks adagium hukum ini. Kalau kita kaitkan dengan pasal 132A, ayat 1 huruf A, dan ayat 2 PP 49 2008 tentang perubahan ketiga atas PP 6 2005, di situ kalau kita lihat ditegaskan bahwa penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai. Ketentuan sebagaimana di ayat 1 dapat dikecualikan
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Nah, kalau kita coba analisis dalam perspektif hukum administrasi negara, pengecualian ketentuan tersebut sesungguhnya merujuk pada kondisi yang bersifat kasuistis atau fortuita conditionis, kondisi yang bersifat kasuistis. Ini dimaksudkan supaya Menteri Dalam Negeri melalui perangkat sistem di Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan secara intensif atas kemungkinan praktek-praktek terjadinya mutasi pegawai tersebut. Karena bisa jadi ada implikasi politik yang tadi disampaikan dengan sangat bagus oleh Prof. Jo dan Pak Dr. Jamaluddin tadi, ya, yang Suaranya hilang ya, suaranya Pak Riawan hilang. Halo, ada suaranya Pak Riawan yang hilang. Mungkin mute ya, unmute kayaknya. Sepertinya jaringan Pak Riawan sedang bermasalah, Prof. Oh. Baik, ini sepertinya Pak Riawan jaringannya sedang terputus sehingga terlempar dari Zoom. Sementara kita hubungi dulu Pak Riawannya, mohon menunggu. Mbak Bella, atau dilanjut diskusi dulu. Nanti kalau Prof. Riawan sudah connect, bisa kita kasih kesempatan untuk presentasi melanjutkan tadi, biar tidak terbuang waktunya. Baik, sambil menunggu Pak Riawan bergabung kembali, langsung saja kita buka. Langsung saja membacakan pertanyaan yang masuk. Saat ini ada satu pertanyaan yang masuk, saya izin membacakan. Dari Muhammad Ali, mahasiswa hukum Universitas Bina. Ada 4 pertanyaan, Prof. Jo dan Pak Jamal. Ini yang pertama, bagaimanakah pengaturan pengangkatan PJ yang berasal dari anggota TNI dan anggota Polri menurut perundang-undangan? Kemudian yang kedua, apakah pengangkatan KJ baik. Kemudian yang kedua, apakah pengangkatan PJ yang berasal dari anggota TNI dan Polri itu harus mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Keprajuritan dan Dinas Kepolisian? Mohon maaf, tadi putus nih, Bu. Oh ya, baik Pak Riawan, apakah sudah bisa tergabung? Sudah nih, karena badai kemarin gangguan rupanya ke Telkom. Baik, baik kita lanjutkan diskusinya, Pak Riawan. Mohon maaf ya, nanti terganggu.
Oke, mohon maaf ada gangguan di sinyal. Saya melanjutkan lagi, mohon maaf. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, dengan membuat norma kasuistis menjadi bersifat umum, justru ini secara teoritis mengubah kewenangan Mendagri melampaui kewenangan Mendagri. Padahal kita tahu bahwa memang betul tujuan dari instrumen peraturan kebijaksanaan adalah narbetan kabrah tolak beleid, yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan yang bersifat tertulis, justru dimaksudkan untuk menjamin ketaat-azasan tindakan administrasi negara dan juga pengaturan operasional penjabaran peraturan perundang-undangan. Maka melalui peraturan kebijaksanaan sebenarnya tidak dapat dibentuk norma hukum baru. Per sapientiam nulle nova legum normae formuri pasun. Jadi dengan pertanyaan ini tidak boleh dibentuk norma hukum baru atau kemudian menjadi selubung bagi bentukan norma hukum baru. Kita harus merunut latar belakang lahirnya surat edaran Mendagri tadi, yaitu surat Kepala Badan Kepegawaian nomor K26 30 tahun 99. Yang intinya di situ disebutkan melarang pejabat kepala daerah mengambil tindakan atau keputusan yang punya akibat hukum atau civil efek pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi kepegawai berupa pengangkatan, pemindahan, dan seterusnya. Kecuali, ini kata-kata yang penting, setelah mendapat tujuan dari Menteri Dalam Negeri secara tertulis. Jadi dari kalimat ini sesungguhnya sifatnya harus kasuistik. SE Mendagri nomor 821, kalau kita cermati dari substansinya, kita lihat di situ, memberikan persetujuan tertulis kepada PLT, kemudian penjabat sementara, gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi, dan atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat atau aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian persetujuan mutasi antar daerah dan atau instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut SE Mendagri, tidak perlu lagi diajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana ketentuan dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3. Kemudian, Ibu dan Bapak, ini saya coba memetakan ya pergeseran normanya. Pada pasal 132A ayat 1 PP 49 2008, di situ terdapat norma peraturan perundang-undangan yang mengandung norma larangan mutasi kepegawaian dan 3 kewenangan lainnya. Kemudian surat Kepala Badan Kepegawaian nomor K26 dan seterusnya, ini juga masuk di ranah peraturan kebijaksanaan. Di situ mengatur persetujuan tertulis Mendagri secara kasuistik atau tadi yang saya sebut dengan causa secundum pactum. Namun di SE Mendagri 821 SY ini juga merupakan peraturan kebijaksanaan diberikan persetujuan umum atau yang disebut dengan comuni approbatione. Nah, ini yang membahayakan adalah ada apa yang saya dikatakan di dalam teori hukum administrasi itu clandestine wetgiving. Jadi norma-norma yang berada terselubung di balik kebijakan. Nah, sebenarnya mungkin tidak dimaksudkan begitu ya, karena mungkin mau mengambil efisiensi aja karena banyaknya permintaan, maka kemudian dari Kemendagri biar aja kalau diberikan persetujuan tertulis untuk semuanya. Tapi ada bahaya di situ, karena kemudian dengan mengubah suatu peraturan kebijaksanaan kasuistik menjadi berkarakter umum, maka tanpa sadar ini sebenarnya sudah membentuk norma hukum yang di luar kewenangan dari pejabat tata usaha negara pembuatnya. Dalam hal ini sebenarnya tidak saya arahkan kepada Mendagrinya ya, tapi secara umum dalam konteks penggunaan kewenangan diskresi ada gium hukum yang disebut dengan limites discretionis et arbitri ad mandum tenue sunt, batas diskresi dan kesewenang-wenangan sangatlah tipis. Kalau kita lihat dalam peta ini, diskresi memang tujuannya adalah commune beneficium, kemanfaatan umum. Tapi ada bahaya adanya irisan dengan kesewenang-wenangan atau arbitrium. Nah, yang dikhawatirkan adalah jika terjadi kesalahan mengambil kebijakan, membuka celah penyalahgunaan wewenang. Errata sumendo consilia, aperta tensi pro abusu autoritatis. Nah, hal semacam inilah yang memang saya rasa menjadi pelengkap dari kekhawatiran Pak Dr. Jamal tadi, dan juga uraian dari Prof. Jo tadi sangat jelas menyampaikan bagaimana implikasi yang mungkin terjadi.
Oleh karena itu baik jika SE ini direkonversi. Karena untuk SE ini sebenarnya secara teoritis kan tidak ada ruang pengujian secara normatif seperti pengujian untuk peraturan perundang-undangan ke MK ataupun ke Mahkamah Agung. Meskipun Mahkamah Agung juga dulu pernah terkait dengan SE yang terkait tenaga kerjaan pernah menguji dan membatalkan. Tapi daripada begitu, baik jika kemudian SE ini dicabut saja, kemudian dikembalikan kepada surat kepala BAKN tadi, atau mungkin bisa direkonversi dalam bentuk sifat persetujuan tertulis, ya mungkin bisa dengan clustering mungkin ya, untuk mengefisienkan. Karena saya rasa sebenarnya di balik itu semua kan karena penundaan yang lama dan banyaknya kebutuhan mutasi inilah yang menyebabkan kesulitan di lingkungan Kemendagri untuk mengelola sekian banyak permohonan yang mungkin datang bersamaan. Maka baik jika kemudian dipertimbangkan beberapa saran tadi, misalnya saja tadi mungkin dikembalikan ke surat kepala BAKN tadi saja, atau dibuat surat edaran yang baru yang sifatnya merekonversi dan kemudian mengubah menjadi tetap bernuansa kasuistik. Artinya sebenarnya kebutuhan pengawasan dari Menteri Dalam Negeri masih sangat besar. Karena yang dianggap netral dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan intensif terhadap potensi-potensi penyalahgunaan wewenang yang bisa terjadi di daerah atau arbitrium tadi. Karena ini akan justru nanti akan mengurangi makna pilkada dalam rangka membangun sistem demokrasi substantif yang tadi banyak diuraikan oleh Pak Jamal tadi, beserta juga kemungkinan-kemungkinan kelemahan-kelemahan di balik kebijakan yang diambil. Saya rasa itu, saya mohon maaf kalau tadi putus-putus ya karena sinyal habis badai di Jogja kemarin ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Bella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Matur nuwun.